Selamat pagi sahabat pembelajar, apa kabar? Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar. Bagi Anda yang belum mengetahui Indonesia Belajar itu apa, Indonesia Belajar adalah sebuah media yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download ya di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id dan juga melakukan like ya pada Facebook kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan membantu seminar online kita hari ini. Tetap semangat sahabat pembelajar, seminar online kita hari ini kita menghadirkan seperti biasa Bapak Danang Priyadi, SPDMM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, writer, author, dan kepala sekolah TAA Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi. Salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa sekali Pak Danang. Just info nih untuk semuanya, Pak Danang ini genap 1 tahun nih di Indonesia Belajar. Congratulations Pak Danang, dan tentunya dari awal sampai sekarang Pak Danang semangatnya tidak pernah pudar. Kita beri tepuk tangan dulu kepada Pak Danang. Terima kasih Indonesia Belajar yang beri kesempatan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Danang karena telah memberikan pencerahan ya di Indonesia Belajar, dan tentunya untuk hari ini kita edisi spesial ya karena kita menghadirkan juga Bapak yang luar biasa, yaitu Bapak Elvin Bidi. Beliau merupakan seorang sekretaris YAPI Pusat. YAPI itu adalah Yayasan Advent Peduli Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Tentunya beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Elvin, apa kabar Pak? Selamat siang Jessica, kabar baik. Terima kasih sudah diundang, juga Pak Danang. Ya. Terima kasih Pak Elvin. Iya, oke. Pak Elvin dan Pak Danang, hari ini tema seminar kita adalah Bridge of Hope ya. Jadi banyak orang terlantar bukan saja dalam hal materi, tetapi juga dalam hal pendidikan sekolah. Karena pendidikan sekolah itu adalah sarana untuk mencapai kemajuan. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau jatuh pun engkau masih ada di antara bintang-bintang. Ini ada kutipan dari Bapak I.R. Soekarno, Presiden nomor 1 di Republik Indonesia ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi sahabat pembelajar, hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai Bridge of Hope ini. Jadi bagi Anda jangan keluar dulu sebelum kita benar-benar selesai, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung saja tulis pertanyaannya di dalam chat room, atau boleh melakukan raise hand untuk langsung berbicara kepada Pak Danang ataupun ke Bapak Elvin ya. Luar biasa sekali. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin boleh kita akan langsung membahas mengenai Bridge of Hope ini. Silakan, mungkin Pak Danang ingin memberikan intro terlebih dahulu. Silakan Pak Danang. Ya, The Bridge of Hope ini, judul ini saya ambil. Sebetulnya saya itu di CTM, Certified Theocentric Motivator. Itu Bapak Eloy Saluku MBA yang founder dari CTM itu sebetulnya membantu membiayai 1.000 anak Indonesia untuk lulus menjadi sarjana. Nah, beberapa yang kita lakukan dengan pelayanan masyarakat itu ada di Sunter, lalu ada di Tanjung Priok, ya, itu anak-anak yang dari pemungut sampah atau tukang-tukang sampah atau anak-anak nelayan sana, udah ada beberapa yang menjadi sarjana. Jadi citanya 1.000. Nah, ini kesempatan ini juga akan saya pakai untuk untuk panti asuhan Pondok Kasih yang ada di Pinang Ranti. Nah, saya barusan juga selesai ya, Jessica, Bapak Ibu sekalian, membuat skrip untuk apa? Untuk dana untuk sekolah anak-anak di Papua. Jadi nanti ceritanya tanggal 24 Juni, hari Kamis ya, barengan dengan Indonesia Belajar, moga-moga nggak benturan ya. Itu diundang di Hotel Ritz-Carlton, JW Marriott, untuk kita presentasi dengan membuat lagu kayak semacam operet itu ya. Saya kenalkan yang pertama, Papua itu apa? Papua itu sebenarnya artinya orang yang berambut keriting. Lalu kemudian budaya perang. Lalu kemudian apa yang kita buat ya, do for Papua, do more for Papua, atau what can we do for Papua.
Nah ini dalam rangka mengumpulkan dana untuk mereka. Jadi ini saya buat juga untuk di sini. Jadi ceritanya gini ya Sika, ini genap 1 tahun saya siaran itu, waduh gimana ya caranya mau ulang tahun, nggak boleh kumpul-kumpul, ya sudah. Biasanya kita mengundang sesuatu yang spesial. Terus terang, saya mengundang artis, tetapi mungkin artis nggak menganggap acara ini karena saya siapa sih gitu ya. Ya sudah, saya menyadari siapa saya. Lalu saya mengundang pembicara yang terkenal, sama aja. Lalu saya mengundang orang yang terkenal, sama aja. Ya sudah. Lalu saya ingat bahwa sebetulnya banyak orang-orang, bahkan artis sekalipun atau pejabat, kalau ulang tahun itu suka ke panti asuhan, ya. Mereka ke panti asuhan, membantu, terus foto-foto, nah di situ ditunjukkan gitu. Nah saya juga tidak gampang juga ini. Lalu saya kemarin habis promosi TAA, terus TBAA, terus ini kenapa enggak YAPI yang juga ada di tempat saya. Nah lalu akhirnya saya mencoba menghubungi Pak Ramelan, ketua asramanya, tapi beliau sampaikan coba Pak Herman ketuanya lagi ada di Alor, lalu coba beliau mencoba menghubungi Pak Elvin Bidi. Puji Tuhan Pak Elvin Bidi bersedia, terima kasih ya kesediaannya. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Ternyata secara nggak sadar, saya itu juga udah pernah melakukan hal yang seperti ini untuk panti asuhan. Contoh, ya saya pernah buat panti asuhan di Rembang itu ikut lomba kur. Dari 18 grup itu, meskipun kita orang seadanya, anak-anak seadanya, bisa merebut juara 3. Itu luar biasa bagi saya. Karena saya juga melihat materi, melihat pesaingnya di gereja itu kan luar biasa, pasti orang-orang hebat itu, bisa juara. Lalu saya pernah juga itu di Rembang. Ya, di Rembang, persisnya di Lasem Rembang. Ya, tapi lombanya di Kota Rembang. Ya, lawan orang kota, kita dari pinggiran ya. Lalu kemudian saya juga pernah waktu menjadi area manajer pemasaran Gramedia di Yogyakarta, itu juga kunjungan ke panti-panti asuhan yang ada di lereng Gunung Menoreh. Hanya waktu itu pada waktu kami membawa bantuan makanan, bantuan sembako dan seterusnya, pimpinan itu menampilkan anak-anak itu menyanyi lagu yang istilahnya isinya itu kasihanilah kami, kasihanilah kami orang miskin, orang itu. Lalu saya bilang, jangan begitu caranya. Ya kita harus membuat semangat, kita harus membuat itu. Sama skrip yang saya tulis tadinya juga mau seperti itu. Jangan begitu. Ya kita harus menunjukkan meskipun kami miskin tapi nggak miskin hati. Ya, meskipun kami miskin harta tapi kami kaya hati. Nah, sehingga memang ada semangat-semangat seperti itu. Ya, itu bahkan orang kaya pun sebetulnya itu hartanya itu adalah titipan Tuhan yang harus kita bagikan karena itu bukan milik sendiri, karena kita mati juga nggak bawa apa-apa kan. Nah ini yang terus saya mencoba saya membantu orang-orang yang kurang, orang-orang yang memerlukan pendidikan terutama. Nah ini nyambung dengan YAPI, apalagi Pak Elvin Bidi ini menyampaikan bahwa sudah ada di Klaten. Wah, Klaten kan kota kelahiranku. Nah, nanti saya tanya Pak Elvin, apakah itu ada yang di Kali Kebo? Yang saya nggak sengaja saya sudah ke sana, ya ketemu anak-anak di sana. Jadi di Semarang itu kalau dekat dengan Lawang Sewu, secara nggak langsung saya sudah selalu dekat di tempat itu, entah ngasih training di Gramedia yang di situ atau kunjungan ke Lawang Sewu beberapa kali, sehingga nanti kesempatan saya pulang itu bisa nengok ke Klaten dan Semarang. Lalu kemudian kemarin ke mana ya, Purwodadi, waktu saya membantu penyintas gempa bumi di desa Wiro Taman itu Kecamatan Ampel Gading, Malang Selatan. Nah, saya mampir dan luar biasa juga anak-anak justru dari mereka yang kurang mampu dalam arti mereka menjadi anak panti itu bisa mengalahkan anak-anak yang tinggal di asrama yang lebih nyaman. Padahal anak-anak ini harus membagi waktu antara dia harus kerja keras, dia harus belajar, ya, tetapi justru juara-juaranya di anak-anak ini, dan anak-anak ini nanti menjadi orang yang langsung mandiri di masyarakat. Nah ini menarik bagi saya, sehingga ulang tahun ini bermakna untuk berbagi-bagi sama, terutama yang ketinggalan membutuhkan bantuan dan pertolongan terutama dalam bidang pendidikan. Nah ini pas sekali, ulang tahun memang harus dirayakan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Kan ada nas yang mengatakan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah ini apa yang dirintis Pak Elvin Bidi bersama teman-teman ya, yang saya tahu Pak Firman
ada di Singkawang, Medan, Manado, Klaten, Semarang, Purwodadi, Kupang. Nah, ini luar biasa. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Elvin Bidi, karena ini sudah berdiri sejak berapa tahun ya itu mungkin bisa cerita dan bisa sampaikan visi misi dan tujuan kita, terutama YAPI ini, Yayasan Advent Bangsa Indonesia, terutama khusus untuk TAA ini yang mau buka itu, yaitu Pondok Kasih, itu bagaimana? Nah, bisa mungkin Pak Elvin Bidi memberikan penjelasan sehingga teman-teman yang sehat ada dari Semarang, dari Lombok, dari Bali, dari mana-mana ini ya, Bogor, itu bisa lebih memahami. Syukur-syukur nanti juga bisa menyentuh, membantu teman-teman yang ada di daerah sesuai dengan mereka tinggal. Silakan Pak Elvin Bidi. Terima kasih banyak Pak Danang untuk kesempatannya. Selamat berjumpa untuk rekan-rekan di Indonesia Belajar. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh berbagi sekarang. Mungkin sedikit latar belakang dari Yayasan Advent Peduli Indonesia. Jadi ini adalah yayasan yang didirikan dan diinisiasi oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf di tahun 2005. Sebenarnya idenya sudah beberapa tahun ke belakang, tetapi momentumnya akhirnya muncul pada saat setelah kejadian yang terjadi di daerah Aceh dan Nias, yaitu dengan adanya tsunami di tahun 2004 akhir, bulan Desember. Itulah yang akhirnya membuka kesempatan untuk beberapa pionir saat itu duduk bersama dan membicarakan apa yang kita bisa lakukan untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuan di sekeliling kita, khususnya di Indonesia. Dan memang salah satu hal yang Pendeta Kuntaraf utarakan saat itu adalah ada banyak anak-anak yang membutuhkan bantuan, yang tidak beruntung memiliki keluarga inti di sekeliling mereka yang mampu membantu mereka di dalam kehidupan mereka, terutama dalam pembelajaran. Dan saat yang sama, Gereja Advent memiliki modal dasar. Kita adalah satu komunitas yang cukup besar di Indonesia dan juga di dunia, dan harus kita manfaatkan itu. Jadi mulai dari tempat di mana kita bisa berpijak sebelum kita memperluas. Jadi sebenarnya yayasan ini didirikan adalah untuk membantu mulai dari kelompok anak-anak yang kurang beruntung, dan juga mulai dari lingkungan Gereja Advent. Tetapi kemudian semakin meluas, dan ini tidak tertutup hanya untuk komunitas Advent saja, tetapi juga untuk siapapun yang mau bergabung. Dan tidak hanya orang Indonesia, karena ada nama Indonesia juga di sana selain Advent, tetapi juga dari berbagai pelosok dunia. Jadi ini idenya dimulai dengan satu panti asuhan pertama di Medan, di air bersih, di kota Medan ya, di daerah air bersih, di tahun 2005, dengan rencana saat itu adalah dalam 3 tahun atau beberapa tahun berikutnya akan didirikan yang baru 1 di setiap pulau. Jadi itu rencana jangka panjang di awalnya. Tetapi dengan berkat Tuhan dan dukungan juga banyak sekali donatur yang ikut membantu, akhirnya malah kita bisa mengejar target kita dan melebihi target yang sudah direncanakan di awal. Jadi kadang-kadang malah sebelum 2 tahun sudah berdiri 1 panti asuhan yang baru, bahkan tidak hanya 1 di setiap pulau besar. Bahkan seperti di Pulau Jawa sendiri sudah 4 yang berdiri. Untuk di Kalimantan sudah ada 2. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan satu rencana kecil tadinya di tahun 2005 sampai sekarang. Mungkin itu dulu untuk introduction-nya, Pak Danang. Nah ini yang menarik ya, itu saya lihat kemarin dari survei saya ke YAPI Malang. Itu anak-anak ini kan di situ saya lihat mereka berbudidaya, entah itu ikan, beternak, lalu jamur, lalu mereka diajak mengajar, menjual dan seterusnya. Nah memang ini bukan sekedar hanya panti asuhan, bukan sekedar belajar, tapi memang mereka nanti digembleng supaya begitu selesai sekolah nanti supaya mandiri dan bahkan bisa menghidupkan semacam UKM atau budaya masyarakat sekitar. Begitu bagaimana Pak Elvin Bidi? Baik, dengan adanya panti asuhan ini memang tujuan langkah pertamanya adalah membantu anak-anak ini supaya mereka bisa memiliki keluarga yang mendukung mereka, memberikan semangat kepada anak-anak ini untuk mulai mempersiapkan kehidupan mereka di masa depan. Itu yang pertama. Jadi dengan adanya asrama yang didirikan,
kemudian ada orang tua asuh, dan ada teman-temannya, mereka akan merasa ada perlindungan, ada tempat yang menerima mereka padanya. Kemudian dilanjutkan dengan langkah berikut adalah mereka bisa mendapatkan pendidikan formal, sesuai juga dengan apa yang menjadi tujuan negara kita. Mereka harus mendapat pendidikan dasar 12 tahun. Nah, tetapi tidak berhenti hanya di situ saja, karena anak-anak ini perlu diingatkan bahwa yang pertama adalah, walaupun keadaan mereka mungkin keadaan yang sangat berkekurangan dalam berbagai segi, mungkin tidak hanya dari kehadiran orang tua atau keluarga intinya, ataupun juga mereka tidak punya kesempatan untuk bersekolah. Tetapi mereka perlu diingatkan bahwa mereka punya potensi. Dan itu mereka harus kembangkan. Itu yang pertama. Kedua, belajar tidak hanya juga di bangku sekolah. Tidak hanya makan bangku sekolah, istilah kita zaman dulu ya. Gitu. Karena seringkali orang Indonesia berpikir bahwa pendidikan hanya akan bisa didapat kalau saya bersekolah secara formal. Dan kita tahu untuk bersekolah, memasuki sekolah formal tidak mudah. Karena apabila kita pergi tidak hanya ke tempat-tempat kota-kota kecil atau daerah-daerah yang jauh di pedalaman, bahkan di kota besar seperti Jakarta, tidak semua kita bisa mendapatkan akses ke sekolah dengan baik. Apabila kita mengikuti berita sekarang, ada banyak sekali keluhan bagaimana susah mendaftar di sekolah-sekolah yang ada di dekat mereka. Sementara kalau mendaftar ke sekolah yang jauh, kita akan berhadapan dengan satu kendala utama, yaitu transportasi. Jadi banyak sekali waktu yang habis di jalan. Nah, bayangkan untuk mereka yang berada di tempat-tempat kota-kota kecil atau bahkan di pedalaman. Saya pernah pergi ke satu kampung di NTT untuk masuk ke sekolah menengah lanjutan yang pertama, yaitu SMP. Ada satu desa yang hanya punya SD. Kalau mau ke SMP, mereka harus jalan kaki 1,5 jam, satu kali jalan. Bayangkan, itu susahnya. Jadi, bagaimana dengan mereka yang tidak dapat akses untuk ke pendidikan formal dengan baik? Kalau SMA lebih jauh lagi. Nah, anak-anak ini perlu diingatkan bahwa pendidikan itu tidak hanya di bangku sekolah, tetapi dalam setiap langkah kehidupan ada kesempatan untuk belajar. Nah, yang ketiga yang ingin juga kami berikan adalah pendidikan itu tidak hanya mengenai pendidikan hard skill atau ilmu seperti yang diajarkan di sekolah. Ada banyak ilmu yang sangat berguna yang mereka bisa ambil di mana saja. Dan itu yang kami juga berikan, bagaimana pendidikan karakter, kemudian bagaimana juga keterampilan, dan kami usahakan itu mereka dapat di panti asuhan. Jadi di panti asuhan, anak-anak ini tidak saja mereka mengikuti kewajiban yang dibebankan oleh negara untuk pendidikan formal, jadi mereka jam 7 pagi mungkin sampai jam 2 atau jam 4 sore mereka belajar. Sangat disayangkan ya, sekarang pendidikan formal dibebankan dengan waktu belajar yang sangat panjang. Nah, yang kedua, pada waktu pulang mereka juga mendapat jatah atau jadwal untuk bekerja di asrama, di tempat mereka. Jadi mereka harus bertanggung jawab untuk baju mereka harus mencuci sendiri, mereka harus membersihkan kamar mereka, dan ada jadwal untuk masak, membantu kepala dapurnya atau ibu panti asuhannya yang memasak. Mereka juga ikut membersihkan halaman, membersihkan asramanya. Kemudian saat yang sama, mereka juga dapat kesempatan untuk belajar, untuk keterampilan. Jadi bergantung dengan lingkungan di mana. Kebetulan kita punya panti asuhan di Purwodadi punya lahan yang cukup luas karena tempat yang terbuka sehingga mereka bisa belajar berkebun di sana. Ada berbagai macam jenis tumbuhan termasuk juga jamur. Kemudian mereka juga bisa sekarang mulai dalam perikanan dan juga peternakan belajar. Jadi inilah hal-hal yang kami upayakan untuk berikan kepada mereka. Jadi tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga keterampilan sehingga anak-anak ini menyadari bahwa apapun kesempatan yang ada, yang saya miliki, itu sebenarnya saya bisa kembangkan dan bisa sangat berguna di kemudian hari. Tidak hanya harus, kalau saya tidak bisa tamat SMA, tidak bisa melanjutkan kuliah ke universitas bergengsi, saya tidak ada masa depan. Nah, itu yang kami ingin berikan. Demikian, Kak Danang. Saya pernah juga tinggal di asrama seperti itu, yaitu 8,5 tahun. Jadi saya senang, dan dulu dalam hidup saya, itu merasa hidup saya paling baik, paling suci, paling baik itu ya di asrama itu. Meskipun itu harus ngosek WC, miara burung, monyet, kelinci, cari rumput, tapi saya merasa indah sekali gitu. Terus waktu-waktu dengan belajar dan berdoa. Nah, saat itu juga saya belajar dari Pondok Pesantren Pabelan di Muntilan. Yang saya lihat tuh mereka itu berbaur, menyatu dengan masyarakat. Artinya saya lihat mereka juga melihara kambing,
lalu mereka juga bertani, menanam padi, lalu nah ini kebetulan saya juga mengurus izin untuk membantu YAPI ini adalah dalam bidang pendidikannya, yaitu PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Memang apakah ada rancangan bahwa ini bukan seperti di Menara Gading asrama ini sendiri, tetapi memang nanti kita melibatkan masyarakat, misalnya dalam hal mungkin ada keterampilan menjahit atau mungkin keterampilan pertanian hidroponik atau menanam jamur dan seterusnya. Karena masyarakat di sekitar terutama Pinang Ranti itu kan mereka juga pengen saya itu diajarin misalnya menjahit, pengen saya itu diajarin memasak atau mungkin kegiatan olahraga bersama. Apakah nanti akan seperti itu juga? Artinya kita tidak seperti tinggal di Menara Gading atau Menara Kaca, tapi berbaur dan menyatu dengan masyarakat. Bagaimana Pak Elvin Bidi? Baik, betul sekali Pak Danang, bahwa kembali ada satu poin yang kami ingin ajarkan kepada semua pihak, semua stakeholder di dalam pelayanan dari Yayasan Advent Peduli Indonesia ini. Yaitu yang pertama begini, seringkali orang berpikir bahwa untuk hidup, itu kita perlu memikirkan diri kita sendiri dan berusaha sendiri. Dan yang kedua, kalau sudah bisa kita mencukupi kebutuhan dasar kita, untuk memastikan kita bisa mengembangkan potensi dan bahagia, kita harus memiliki semuanya. Nah, padahal sebenarnya ini konsep yang salah. Seperti tadi Pak Danang sempat singgung bahwa kehidupan yang bermanfaat adalah kehidupan yang bisa berbagi, bisa saling menolong. Nah, itu yang ingin kami ajarkan, bahwa untuk bahagia, untuk bisa mengembangkan potensi terbaik, bahkan untuk sekedar bisa bertahan hidup, sebenarnya sangat penting bagi kita untuk saling tolong-menolong. Ada satu penelitian yang saya ingin bagikan secara singkat yang dilakukan oleh Harvard University, yang dimulai di tahun 1938. Dan penelitian ini dilakukan selama 75 tahun lamanya. Bayangkan ini penelitian yang sangat panjang. Mereka untuk mencoba meneliti apa yang faktor-faktor yang menentukan orang bisa berumur panjang dan bahagia. Ternyata penelitian itu memberikan 3 hasil. Yang pertama adalah bahwa manusia bisa sehat, bahagia, dan berumur panjang apabila mereka memiliki lingkaran sosial yang mendukung mereka. Jadi mereka aktif di lingkungan sosial. Dan berikutnya lagi, hasil yang kedua didapati bahwa mereka akan bisa bahagia apabila memiliki lingkaran dalam yang kuat dan mendukung mereka. Jadi keluarga inti mereka. Nah, kemudian yang ketiga, kesehatan mental itu ternyata menentukan kebahagiaan dan juga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Dan itu juga ditentukan oleh bagaimana hubungan sosial kita. Jadi kesehatan otak kita akan menentukan kesehatan kita secara utuh, dan itu ditentukan oleh keaktifan kita dan dukungan dari lingkungan sosial. Dan tentu saja kita tidak bisa mendapatkan dukungan sosial yang baik apabila kita tidak ikut berkontribusi kepada lingkungan sosial kita. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan sahabat yang banyak kalau kita tidak menjadi sahabat juga kepada orang-orang sekeliling kita. Dan untuk menjadi sahabat tentu kita tidak bisa hanya sekedar meminta, kita juga harus memberi. Makanya inilah juga yang ingin dicapai oleh YAPI sebagai bagian dari pelayanan ini. Jadi kita mengembangkan bahwa apabila nanti satu panti asuhan berdiri dan sudah bisa berjalan dengan baik untuk mendidik anak-anak tersebut di dalam kebutuhan utama mereka, yaitu untuk belajar, kemudian mereka setelah itu belajar juga untuk mengembangkan mereka punya potensi dengan keterampilan, kemudian kita akan masuk ke bagian ketiga di mana anak-anak itu akan kita ajarkan untuk mulai berbagi kepada masyarakat. Jadi kita mulai agar dengan riak-riak gelombang yang kecil akan mulai menyebar. Dan ini kita sudah lakukan di beberapa panti asuhan. Contohnya salah satu adalah di Kupang, di Noel Baki Kupang. Mungkin sekitar perjalanan 20 menit dari kota Kupang, di pinggiran kota Kupang ya. Nah, di sana kami sudah punya beberapa bengkel pelatihan bagi masyarakat. Jadi ada komputer, ada bahasa Inggris, ada menjahit. Jadi ini yang kita juga akan usahakan di setiap panti asuhan akan menjadi tempat di mana tidak saja ini menjadi tempat anak-anak panti yang memang dalam keadaan kurang beruntung untuk belajar mandiri, tetapi saat yang sama juga masyarakat sekelilingnya. Nah, tidak hanya itu, bahkan sebelum sampai ke level ketiga, ya ini saya katakan level ketiga, di level keduanya adalah bagaimana anak-anak itu dipersiapkan dengan satu mentalitas bahwa mereka siap dan bisa berbagi pada masyarakat. Jadi kami ada satu program yang saya berikan nama Mission Trip Advent Peduli.
Nah, mission trip Advent Peduli adalah di mana anak-anak panti asuhan ataupun juga anak-anak sekolah Advent dan juga sahabat-sahabat mereka, pada saat liburan kami akan bawa ke satu komunitas kecil, biasanya ini di kota-kota kecil atau di kampung-kampung, di mana kami meluangkan waktu 1 sampai 2 minggu tinggal di rumah-rumah penduduk setempat, kemudian berbagi, menolong mereka, memberikan apa saja yang kami bisa berikan. Paling sedikit bisa tinggal di rumah, kemudian anak-anak itu bisa bantu orang tua asuhnya ya selama 1 atau 2 minggu selama kami di sana, ikut mengambil air, mencari kayu bakar, membersihkan rumah, mencuci baju, kemudian mengajar adik-adiknya, mulai dengan belajar bahasa Inggris, kemudian juga mengajarkan kepada masyarakat pola hidup sehat, seperti itu. Jadi anak-anak ini memiliki kesempatan untuk menyadari bahwa sekarang tugas saya untuk belajar, bukan untuk diri saya sendiri, tetapi supaya saya bisa membantu orang lain. Nah, pada akhirnya nanti masuk ke level ketiga, kita bisa memberikan satu tempat di mana panti asuhan ini bisa menjadi tempat training center kepada orang-orang sekeliling mereka. Jadi, Pak Danang tadi kebetulan berbicara mengenai panti asuhan terbaru yang dimiliki oleh YAPI, dan kita akan launching ini nanti di tahun ajaran yang baru. Jadi, kita akan tunggu mungkin 1 bulan lagi, akan 2 panti asuhan bergulir saat yang bersama, yaitu di Pinang Ranti, di Jakarta, kemudian juga di Semarang. Dan kita akan usahakan dalam waktu yang sependek mungkin, tidak saja yang program pertama ini bisa segera bergulir di bulan Juli, yaitu bagaimana mendidik anak-anak ini, menampung dan mendidik ya, kemudian kita bisa segera bergulir ke bagian kedua, sehingga anak-anak ini bisa dipersiapkan untuk mulai bisa berbagi kepada masyarakat, sampai ke bagian ketiga, di mana kita bisa secara aktif melakukan kegiatan yang membantu masyarakat di sekelilingnya. Jadi itu termasuk di rencana kita, YAPI sendiri. Ini menarik yang disampaikan Pak Elvin Biji. Maka nama panti asuhan disebut Rumah Kasih, Pondok Kasih. Saya ini pakai kaos sekolah rimba. Ini saya pernah ketemu Butet ya, saya pernah ke Jambi juga ya. Itu mereka itu diajar, dan memang karena di hutan itu, wah ketertinggalan jauh banget. Nah, kalau mungkin seperti di Pondok Kasih, di rumah, di panti asuhan sama-sama, mungkin akan lebih gampang ya untuk belajar bersama-sama. Karena saya pernah menjelajah dari Sabang, titik 0 km Sabang, sampai titik 0 km Merauke. Di Sabang itu saya heran sekali itu. Jam 5-6 saat itu masih gelap. Tapi anak-anak semangat sekolah membawa lampu atau sentir itu loh. Wah, luar biasa itu. Kenapa nggak jamnya disesuaikan, jangan masuk jam 7, masuk jam 8 lah gitu loh. Tapi ya saya semangat. Malam itu jam 7 malam itu masih terang benderang karena mungkin mataharinya lebih belakangan. Tapi kebalikannya, saya juga pernah di titik 0 km Merauke. Nah, di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini itu, anak-anak kita ini jauh tertinggal gitu loh. Ya, artinya apa? Mereka itu belajar kalau cuaca bagus. Kalau hujan, becek, gurunya nggak datang, bisa 2-3 kali nggak sekolah. Dan kita lihat ya teman-teman anak-anak kita yang di sana, di hutan dan seterusnya, atau bahkan di Jambi atau di Irian, itu kalau mereka lagi musim sagu, musim rotan, atau lagi ada mungkin binatang liar yang mau harus dikejar, mereka pergi membantu orang tuanya, nggak masuk sekolah. Nah, artinya memang dibuat seperti panti pondok ini supaya mereka lebih teratur dan mereka tidak terhalang oleh musim hujan, waktu dan seterusnya. Begitu ya Pak Elvin Bidi? Memang ada beberapa cara yang kita bisa lakukan. Mungkin tidak selamanya pendidikan formal seperti yang ada sekarang ini yang terbaik. Contoh, di mana kita punya kurikulum syarat dengan hard skill, yang mengajarkan hard skill. Gitu. Tetapi kita mengabaikan pendidikan karakter. Dan inilah saya percaya visi dari Presiden Joko Widodo, revolusi mental. Saya percaya paling sedikit, walaupun saya tidak punya kesempatan untuk duduk bersama dan mengupas apa sebenarnya yang ada di benak kepala Bapak Presiden. Tetapi saya percaya ini adalah salah satu bagian yang beliau lihat ini sangat penting. Jadi memang dalam pendidikan formal tidak selamanya ini bisa diakomodir. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang perlu diingatkan juga, pendidikan yang terbaik memang apabila diberikan pada usia dini oleh orang tua mereka sendiri. Karena saya baru beberapa tahun belakang ini menyadari bahwa pendidikan yang golden time dari
pendidikan seorang manusia, ya golden age-nya gitu. Jadi itu dari dalam kandungan sampai 8 tahun pertama. Dan ini kita lupa. Jadi seringkali orang tua menunda, oh anak saya masih kecil, jadi tunggu saja nanti sampai dia masuk sekolah. Jadi seringkali kita abaikan. Waktu zaman orang tua kita dulu atau kakek nenek kita dulu, itu tidak menjadi masalah serius. Kenapa? Karena anak-anaknya bisa mengikuti orang tuanya kemanapun orang tuanya berkarir. Minimal mungkin saya bilang sebagian besar dari kita. Jadi kalau orang tuanya nelayan, anak kecil dari kecil mereka sudah bisa berenang dan bisa ikut membantu. Kalau ke kebun apalagi bisa bantu. Di rumah pun bisa membantu, dan itu yang saya lakukan dulu waktu kecil. Semua pekerjaan di rumah saya bisa lakukan dari saya belum sekolah. Dalam porsi saya tentunya. Nah, tetapi banyak orang tua berpikir bahwa yang paling penting adalah pelajaran yang diberikan di sekolah, yaitu hard skill, ilmu, dan itu setelah 6 tahun ke atas. Jadi ini yang perlu juga kita kembangkan. Jadi lembaga-lembaga seperti sekolah, seperti asrama, panti asuhan adalah salah satu cara, bukan satu-satunya juga. Jadi selain kita membangun institusi-institusi pendidikan semakin dekat ke tempat-tempat masyarakat dimanapun mereka berada, itu yang kita sama-sama ingin lakukan, membantu masyarakat, pemerintah kita dengan keterbatasan yang mereka miliki. Tetapi saat yang sama juga kita juga perlu memberikan pembelajaran kepada orang tua bahwa pendidikan itu sangat penting dan mereka punya tanggung jawab yang pertama, walaupun cara sederhana. Saya berikan contoh pada Anda. Jadi kebetulan saya orangnya suka belajar dan suka mencari inspirasi. Jadi walaupun buku pertama yang saya akan baca sampai sekarang tetap komik dari saya masih kecil. Jadi kalau ada berapa buku, kalau ada komik, tentu komik saya baca lebih dulu. Ini kebiasaan saya dari kecil. Tetapi tanpa sadar saya juga masih memberikan porsi untuk mencari inspirasi dalam berbagai hal yang saya tidak mengerti. Dan pada satu kali saya mendapati satu artikel dan akhirnya ada beberapa pengalaman yang saya dengarkan bahwa janin di dalam kandungan ibunya itu sebenarnya sudah mampu menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Tidak saja dengan ibunya yang mengandung, pasti itu bisa dilakukan ya, dan sangat sangat terpengaruh bayinya. Tetapi saat yang sama juga orang-orang sekelilingnya, termasuk orang tuanya. Nah, akhirnya saya mulai lakukan itu kepada anak kami. Dan saya mengambil komitmen sejak dia berumur, janinnya berumur 4 bulan dalam kandungan. Jadi waktu itu saya punya komitmen, setiap malam saya akan membacakan satu cerita sebelum tidur, dan akan bernyanyi bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Dan itu saya lakukan secara reguler. Sampai satu kali, saya lupa dalam usia kehamilan yang keberapa, tetapi pada saat itu istri saya sudah hamil besar. Kami ada acara di gereja hari Jumat malam. Dan karena acara itu selesai kurang lebih jam 9 sampai ke jam 10 malam, beberapa anak-anak gadis yang ikut, karena ini acara untuk anak-anak muda, yang harus pulang sendiri, dan akhirnya kami putuskan kami harus antar mereka karena mereka naik waktu itu belum ada taksi online ya. Jadi harus naik bus, dan bus sudah mulai jarang di jam-jam tersebut. Jadi kami harus antarkan 4 orang anak gadis sehingga tiba di rumah sudah sekitar tengah malam. Saya sudah sangat lelah, jadi hanya mandi dan langsung tidur. Nah, pada waktu saya matikan lampu dan mulai berbaring di tempat tidur, istri saya langsung bilang gini, "Mas, gua nggak bisa tidur, anak lu nih nggak mau tidur," gitu. Jadi baru saya langsung ingat, saya punya janji kepada janin di kandungan ibunya, bahwa setiap malam saya akan berikan waktu khusus kepada dia untuk membaca satu cerita. Langsung saya bilang ini, "Baby, Daddy so tired, it's almost midnight." Kebetulan saya hanya menggunakan bahasa Inggris kepada kepada janinnya saat itu. Karena saya ingin dia punya kemampuan bahasa Inggris lebih baik dari kami orang tuanya. Akhirnya saya terpaksa bangun, karena saya ingat itu komitmen saya, bukan permintaan dia. Jadi saya hidupkan kembali lampu, tetapi saya katakan gini waktu itu kepada anak saya. Ya, kami sudah punya nama, jadi saya panggil Miracle namanya. Miracle, ini sudah mau tengah malam, Daddy sangat capek karena ada acara tadi. Jadi Daddy akan baca satu cerita yang paling pendek, tapi Daddy janji besok malam Daddy akan baca 2 kali lipat dari porsi yang seharusnya. Jadi saya tidak nyanyi lagi, hanya ambil cerita yang paling pendek dan langsung berdoa dan tidur. Dan betul, setelah bacakan cerita, perut istri saya tidak bergerak-gerak lagi. Yang tadi sebelumnya itu bergerak-gerak, kelihatan seperti ada orang dalam yang marah-marah seperti itu gitu. Tetapi yang menakjubkannya adalah setelah anak saya lahir, kebiasaan ini berlanjut. Dia harus mendengarkan orang tuanya membacakan cerita bersama-sama, walaupun dia masih belum mengerti. Jadi kadang-kadang dia bisa minta satu cerita itu dibaca berulang-ulang.
Bayangkan kadang-kadang mengesalkan bagi kita orang tua sudah dalam keadaan lelah dan ngantuk, harus baca cerita berkali-kali, dan kadang-kadang cerita yang sama. Saya pernah ingat 4 kali dia minta cerita yang sama, sampai saya bilang, boleh ganti cerita yang lain nggak? Saya jadi saya sudah hafal semuanya, gitu. Nah, tetapi akhirnya yang kami tuai adalah setelah dia besar, masih usia SD, dia bisa kemampuan dia membaca sangat tinggi. Jadi dia membaca, kalau sama-sama saya membaca artikel yang sama, dia sudah selesai di pertengahan halaman, sementara saya masih belum. Dan dia akan lihat ke wajah saya, are you finished? Can we move to the next page? Bahkan waktu dia di akhir SD dan di awal SMP, setiap dia mengikut kami untuk satu tugas pelayanan, di weekend biasanya, dia selalu tanya, Dedi akan sharing apa nanti? Kalau saya sebutkan satu tema dan dia sudah dengar, karena saya akan bicarakan di tempat-tempat yang lain juga tema yang sama, dia akan bawa buku bacaan sendiri, biar dia tinggal mojok di ruangan dan dia akan baca, karena dia tidak akan punya teman di tempat yang baru itu. Pada saat itu kadang-kadang saya sampai takjub. Dia pernah bawa buku ibunya, tentu dia kadang-kadang bawa buku novel, buku cerita yang dia miliki sendiri. Tapi kadang-kadang dia bawa buku ibunya yang 10 Days MBA. Bayangkan, buku untuk seorang MBA yang dalam 10 hari bisa selesai. Kadang-kadang dia bawa buku Introduction to Psychology, karena ibunya seorang psikolog. Jadi buku-buku berat seperti itu, buku-buku diktat ya, dia bawa dan dia baca. Sementara secara umum, Indonesia sekarang punya peringkat, bisa dikatakan di bawah dari setengah populasi dunia untuk minat baca. Jadi saya sangat bersyukur dengan hal yang sederhana seperti ini, ternyata bisa jadi modal besar untuk pendidikan anak saya. Dia sangat beruntung karena dia tidak punya masa untuk pendidikan formalnya. Tetapi apabila semua bangsa Indonesia, terutama para orang tua, mengerti visi ini dan bisa mengajarkan anaknya dengan keterbatasan yang mereka miliki, dan kita saling membantu untuk memberikan perpustakaan-perpustakaan di setiap tempat. Jadi mungkin sekolah formal tidak bisa berdiri dengan mencukupi, tenaga guru tidak mencapai semua pedalaman, tetapi minimal anak-anak ini terinspirasi untuk membaca, apalagi minat baca ini terus berkembang sampai dewasa. Saya percaya Indonesia bisa menjadi satu kekuatan dunia hanya dengan minat membaca, dan kita bisa membangun negara ini. Begitu Pak Dadang. Wah, luar biasa. Jadi nggak salah kita akan membuka perpustakaan dan sudah ada buku-buku itu belum sempat disusun. Terima kasih nih Pak Ivan Bidini ngingetin saya supaya nggak malas-malas, supaya nanti bukan hanya anak-anak yang sekolah, masyarakat sekitar, anak di sekitar pun juga boleh membaca. Jessica, ini waktunya habis, saya ngomong terus. Jessica ada pertanyaan atau mau bicara apa? Maaf ini, saking asiknya sampai ditinggalkan Jessica-nya. Maaf Jessica. Oke, luar biasa sekali ternyata ini Pak Elvi dan juga Pak Danang, ini sangat-sangat luar biasa. Saya sampai tidak dapat berkata-kata nih. Oke, mungkin dari Sabah Pembelajar boleh ada pertanyaan, boleh tulis di chat room-nya, nanti kita akan bahas. Mungkin saya akan tanya langsung aja ke Pak Danang dan juga Pak Elvin, mungkin boleh menjelaskan dan juga memberikan tips bagaimana cara menyadarkan bahwa memang pendidikan itu penting kepada semua orang. Ya, tadi sempat disinggung Pak Elvin ya, pendidikan bukannya di sekolah, dimanapun juga. Ini ada juga Mam Fani atau Mam Deborah ya dari TBA, yang kita punya moto itu karakter beyond knowledge ya, karakter above knowledge. Bahwa watak, ya sikap, karakter itu melebihi dari ilmu pengetahuan. Jadi kita itu bernilai tinggi atau tidak itu tergantung dari sikap watak kita. Nah inilah bedanya antara spiritual dan religiusitas. Orang kelihatannya secara religius dilihat mungkin pakaiannya apa menunjukkan orang baik. Tetapi apakah hanya sekedar itu? Kalau orang yang baik benar itu tidak hanya dilihat dari luarnya, nggak dilihat orang tetap berbuat baik. Nah ini pendidikan itu bisa dilihat dari di luar dari apa yang kita lakukan. Begitu Jessica. Pak Elvin silahkan menambahin. Silakan Pak Elvin untuk menambahkan. Tadi bisa diulang lagi Jessica pertanyaannya? Bagaimana sih kita menyadarkan orang-orang bahwa memang pendidikan itu sangat penting gitu lah. Jadi memang tidak mudah bagi kita untuk memberikan satu paradigma baru, khususnya kepada orang dewasa. Karena begini, saya berikan contoh sederhana. Kita seringkali itu tadi berfokus bahwa pendidikan ini nanti kita berikan setelah mereka masuk usia sekolah. Sementara golden time-nya, golden eranya itu, golden age-nya itu di 8 tahun pertama, bahkan mulai dari dalam kandungan.
Jadi kalau dia mulai di umur 6 tahun, sudah bisa dibilang sudah hampir terlambat. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah fokus kita juga kepada satu hal yang sebenarnya penting, tetapi belum waktunya untuk menjadi prioritas, yaitu bukan ke pendidikan hard skill ilmu, tetapi soft skill. Harusnya, jadi harus dimulai di dalam golden age-nya tadi ya. Kemudian harus fokus kepada pendidikan karakternya. Nah, ini sangat penting karena ini akan menentukan. Contoh sederhana seperti ini. Saya tinggal di luar negeri. Pelayanan saya sudah bisa dibilang ke separuh dari planet bumi kita. Saya sudah banyak travel dan saya fokus sekarang ini untuk mengajarkan pola hidup sehat. Nah, saya tahu bahwa sekarang untuk dalam melakukan perjalanan, tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan makanan yang sesuai dengan saya punya lidah sebagai seorang Melayu, seorang Indonesia. Nah, kita punya istilah kan, perut mau sebanyak apapun isinya, kalau belum masuk nasi belum kenyang, gitu. Nah, tetapi saat yang sama saya juga mengerti bahwa beras putih kurang sehat. Jadi beras pecah kulit atau beras tumbuk itu yang lebih sehat. Nah, tetapi kalau saya travel ke keliling dunia, mencari nasi sekarang mudah. Karena ini menjadi makanan eksotik. Jadi di tempat-tempat yang jarang ada nasi pun, yang makanan utama mereka bukan nasi, mereka sudah punya. Tetapi cari beras pecah kulit lebih susah dan harganya pun kalau ada sangat mahal. Jadi saya harus bawa sendiri. Saya suka pizza, saya suka burger, saya suka spaghetti, saya suka mie, dan untuk sebagian saya bisa bikin sendiri. Tetapi itu tadi, saya tidak bisa bertahan hidup kalau umpama 1-2 hari tidak ketemu nasi. Jadi, supaya saya selalu punya nasi dengan harga yang terjangkau dan juga dengan jenis yang sehat, saya terpaksa bawa sendiri. Kenapa? Karena saya dibesarkan dari kecil dengan nasi, dengan beras. Gitu. Orang Melayu asli ini, orang Indonesia asli. Nah, anak saya kadang-kadang bertanya gini, Dedi, kenapa Dedi tidak bisa makan sih dengan cereal? Kok repot sekali sih harus bawa nasi? Harus bawa beras kemana-mana, harus bawa rice cooker-nya gitu. Bayangkan Anda kalau travel ke satu negara harus bawa rice cooker, kadang-kadang rice cooker-nya bisa ditahan. Kadang-kadang berasnya seperti Australia itu tidak bisa masuk sama sekali gitu dari luar. Nah, saya katakan kepada anak saya, Dedi ini besar memang sama nasi gitu. Walaupun mengerti bahwa untuk gizi itu mie ataupun burger ataupun roti tidak kalah. Malah kalau bisa dibilang mungkin berasnya yang kalah. Nasinya yang kalah dengan roti, karena apa? Orang bule yang makanan utamanya kentang dan roti, badan mereka tinggi-tinggi gitu. Tetapi itu kebiasaan masa kecil. Jadi pendidikan sangat menentukan kita dalam kebiasaan kita. Nah, objektif apapun yang ingin dicapai, apabila ditanamkan pada saat kecil, sangat mudah untuk dimatangkan pada saat dia dewasa. Tetapi apabila tidak diberikan pada masa kecil, akan sangat susah bagi kita untuk berubah. Itu saya hanya berbicara dari segi fisik untuk makanan. Kebiasaan saya pun akan hal yang sama. Contohnya kalau bertemu orang, saya punya ketakutan. Terutama orang-orang yang saya lihat superior, orang warna kulitnya, dari penampilannya, dari bahasanya saya tidak mengerti. Saya merasa langsung inferior. Kenapa? Kita Indonesia memang sudah dijajah ratusan tahun dan kita dibesarkan dengan pengkastaan dan kita yang kasta terendahnya. Nah, saya harus menformat ulang otak saya setiap kali saya menghadapi situasi seperti ini. Yang saya harus diingatkan bahwa saya sama dengan mereka. Saya sama-sama manusia. Walaupun mungkin dia lebih kaya, saya tidak perlu merasa minder. Atau sebaliknya, kalau saya mungkin sepertinya lebih mampu daripada orang saya hadapi, saya tidak boleh menjadi sombong, karena kita sama-sama dan kita bisa berbagi. Karena ini apa? Ini pola pikir yang saya tidak dapat waktu saya kecil. Nah, begitu juga dengan merasa inferioritas karena saya tidak pintar. Saya punya kemampuan matematika sangat rendah. Bisa dibilang matematika saya itu 0. Ada sini saya lihat teman sekelas saya dari SMA dulu. Ya, dia tahu di kepala sekolah ini sekarang. Jadi matematika saya sangat buruk. Dan ini membuat saya sangat minder. Kenapa? Karena pendidikan kita selama ini, dan saya pikir mungkin sampai saat ini masih seperti itu ya, mayoritas. Kita menganggap anak yang pintar hanya kalau pintar matematika. Atau kalau pintar bahasa Inggris. Padahal tidak. Yang ngerti bahasa Jawa pun sama pintarnya. Karena bahasa Jawa tidak lebih mudah daripada bahasa Inggris, apalagi Jawa bahasa halusnya ya gitu. Begitu juga bahasa Sunda dan bahasa-bahasa lainnya, sama susahnya. Jadi pola pikir ini
sangat penting dan itu adalah bagian dari pendidikan. Jadi ini yang harus kita bagikan kepada semua masyarakat kita, kepada semua orang tua, terutama kepada semua pendidik, bahwa anak-anak itu jangan dibesarkan dengan paradigma bahwa mereka tidak beruntung, bahwa mereka tidak mampu, bahwa mereka tidak bisa. Pendidikan yang pertama adalah merubah pikir bahwa semua punya potensi yang sama, semua punya kesempatan yang sama, asalkan mau berusaha. Jadi ini yang pertama, bagaimana kita memberikan pencerahan, membuka pola pikir, sebelum nanti secara fisik kita bisa dirikan institusi-institusi pendidikan sampai ke tempat-tempat yang jauh di pedalaman atau tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Begitu Pak Danang. Siap. Luar biasa. Mantap. Jadi dari pertanyaan, ya, Jessica silahkan. Ya, terjawab Pak Danang. Terima kasih dan juga terima kasih Pak Elvin, terjawab luar biasa sekali ya. Jadi memang kita harus menyadari bahwa pendidikan itu penting dan betul kata Pak Elvin, golden age-nya harus kita perhatikan ya Pak ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Ardian Dio, saya akan bacakan. Terima kasih Pak Dadang dan juga Pak Elvin atas pembelajarannya. Saya ingin bertanya Pak, apakah sistem pendidikan di Indonesia seperti kurikulum dan fasilitas itu sudah ideal Pak? Atau menurut Pak Danang dan Pak Elvin, ada yang seharusnya diperbaiki? Terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Elvin ya. Atau di sekolah kami yang berafiliasi dengan TPPE itu kita menekankan ya karakter beyond knowledge, karakter above knowledge, bahwa karakter watak itu jauh lebih penting yang harus ditekankan. Kalau di Indonesia kurikulumnya apa, nah ini yang harus ditekan itu. Non skole sed vitae discimus, kita sekolah belajar bukan cari nilai, tapi untuk hidup. Hidup apa? Hidup yang berkarakter baik, suka menolong, ya. Suka membantu, suka melayani. Nah, seperti itu yang Tuhan juga pernah mengatakan, apa yang kau buat bagi saudaraku yang paling kecil, kau buat bagiku. Atau kalau lihat kita Mother Teresa, punya tangan untuk melayani, punya hati untuk mengasihi. Bahkan Mother Teresa juga mengatakan, ya, engkau boleh melakukan hal-hal yang kecil, tapi kalau kau lakukan dengan hati yang besar, engkau sudah melakukan yang luar biasa. Jadi karakter-karakter ini yang harus dibangun. Nah, mungkin Pak Elvin bisa nambahin. Silakan Pak Elvin. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri memang masih banyak yang harus kita kejar. Yang pertama adalah fasilitas fisik kita masih belum mencukupi. Contohnya saya punya tim sekarang melayani di daerah Riau, dan di sana ada beberapa kelompok masyarakat kita yang tidak bisa punya, yang sangat sulit untuk mendapatkan akses ke sekolah formal. Jadi ada banyak anak-anak yang sudah harusnya masuk ke usia wajib belajar, mereka belum bisa bersekolah karena orang tuanya hanya buruh tani, buruh perkebunan sawit, dan mereka tinggal jauh terpencar-pencar dari sekolah. Jadi pernah kurang lebih 2 tahun lalu, anak-anak itu memohon supaya mereka bisa diajarkan untuk membaca tulis dan berhitung. Jadi kami tampung mereka kurang lebih 1,5 bulan, dan selama waktu itu anak itu sangat senang sekali karena mereka sekarang tiba-tiba bisa mendapatkan akses untuk sesuatu yang mungkin teman-teman yang lain anggap biasa ya, teman-teman yang lain yang bisa bersekolah. Jadi karena itu orang tuanya kembali meminta supaya mereka bisa ditampung lagi. Tapi memang kami kesulitan karena waktu itu sampai harus sewa kamar kos untuk mereka, dan ada 2 ibu mereka yang membantu untuk menjadi tukang masak mereka. Makanya kami sekarang sedang membangun satu tempat pelatihan seperti rumah pendopo, di mana kami bisa menampung anak-anak ini, memberikan pendidikan informal kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita punya pola pikir juga masih dengan metode old school ya, cara lama. Jadi hanya berpikir bahwa pendidikan itu yang paling penting itu tadi, hanya hard skill, tetapi kita mengabaikan soft skill. Dan kedua, pendidikan hanya satu arah. Jadi bayangkan, kalau mendidik kita dengan cara hanya dengar, catat, hafalkan. Itu kan dulu. Dan sepertinya untuk anak sekarang masih banyak yang seperti itu, karena gurunya masih dibesarkan dengan pola pikir seperti itu. Nah, saya kebetulan belajar mengenai bagaimana cara belajar yang paling efektif, memaksimalkan potensi otak kita. Dan sangat menarik. Saya pernah kebetulan salah satu tokoh yang saya belajar mengenai bagaimana mengembangkan potensi otak kita, yaitu Tony Busan, mungkin Pak Danang pasti tahu ya. Saya dapat pembelajaran ini dan saya belajar otodidak. Kebetulan saya pernah dengar namanya dan kemudian saya mendengarkan promosinya, dan setelah itu saya dapat bukunya di Gramedia kurang lebih tahun 2001 atau 2002 waktu itu. Dan
buku itu saya baca satu malam, dari sekitar jam 10 malam sampai jam setengah 2 pagi. Dan setelah itu saya kembangkan sendiri. Tadi saya katakan bahwa matematika saya sangat buruk. Saya punya bahkan trauma untuk semua angka. Karena guru kami dulu itu, kalau tidak bisa menjawab, dia langsung lempar itu penghapus yang dari kayu itu kepada kami, terutama anak laki-laki. Karena kami tidak hanya bodoh, tetapi nakal. Jadi dari kelas matematika yang saya dapat adalah, saya tidak punya kemampuan matematika sama sekali, saya tidak mengerti manfaat matematika, dan saya punya fobia terhadap pelajaran matematika dan guru matematika. Dan saya punya inferioritas kepada teman-teman yang lain. Kemampuan yang saya dapat dari kelas matematika sangat baik adalah kemampuan saya secara fisik untuk menghindari kalau ada orang melempar ke saya. Karena itu saya kembangkan di kelas. Gitu. Tetapi dengan pelajaran dari Tony Busan itu, saya bisa belajar waktu itu menghafal angka. Hanya main-main, 100 digit angka saya hafalkan dalam 20 menit. Saya bisa hafal tanpa salah. Saya bisa recall, Anda bisa tanya angka yang di titik ini angka apa. Dan saya jadi takjub. Loh, ternyata saya bisa. Nah, jadi pendidikan seperti ini yang harus para pendidik harus merubah pola pikirnya dengan cara belajar. Jadi tidak hanya satu arah, hanya dengan mencatat dan menghafalkan, tetapi bagaimana mengerti, mendapat manfaat dari melihat dari helikopter view, itu istilah manajemennya. Jadi kalau belajar, jangan langsung detil. Orang Indonesia pintar-pintar, tidak kalah. Sampai ke Amerika, ke Eropa, teman-teman saya, kalau kelas matematika jago-jago, rata-rata ya. Untung bukan saya yang sekolah di sana. Tetapi untuk menganalisa, orang Indonesia dulu masih, angkatan saya masih kalah. Kenapa? Kita hanya belajar yang detil. Jadi pola pelajaran seperti ini memang harus diperbaiki di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Elvin. Pak Ardiandio semoga terjawab dan terima kasih juga telah bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pondok Kasih Pinang Ranti. Saya akan bacakan. Terima kasih Pak Danang dan Pak Elvin. Untuk sharingnya saya mau minta tips-tips bagaimana untuk mengembangkan karakter anak yang sudah melewati usia golden age. Terima kasih. Silakan Pak Danang, mungkin terlebih dahulu. Ya, ini kalau yang udah besar harusnya lebih mudah. Tadi seperti Pak Elvin sampaikan ya. Sebetulnya yang disampaikan tadi, Tony Busan itu terkenal dengan fishbone-nya. Fishbone itu kerangka ikan. Jadi kalau kita lihat duri ikan itu bisa dikembangkan ke yang lain-lain. Misalnya kita melihat daun, wah bisa kita di daun apa bisa dibuat untuk masak, atau untuk obat, atau untuk makanan hewan, dan seterusnya. Sehingga kalau yang anak lebih gede, melewati usia yang golden age itu, ya kita kembangkan yang lebih lagi, sehingga dia akan lebih luas. Nah, mungkin Pak Alvin, PD bisa nambahin, Pak. Silakan, Pak. Jadi pertanyaannya kan mengenai karakter dan golden age ya. Seperti itu. Jadi begini, kalau kita bicara pendidikan hard skill-nya, kita bisa kembangkan kapan saja. Dalam usia siapa saja. Jadi malah pameo bahwa seorang tua tidak bisa belajar lagi itu adalah pameo yang salah. Gitu. Karena saya umur sudah 53. Tetapi saya masih sanggup berkompetisi untuk permainan olahraga permainan basket ya. Tidak sebagai atlet, sebagai hanya untuk olahraga. Saya masih bisa kompetisi dengan anak-anak SMA. Di sini teman-teman main saya, kalau tidak lockdown ada 2 orang di tim kami yang anak SMA dan saya yang paling tua sendiri. Makanya saya dipanggil uncle. Dan itu kemampuan fisik saya kembangkan setelah saya umur 30 tahun lebih. Karena waktu saya muda, kemampuan fisik saya sangat rendah. Kebetulan saya juga dulu seorang perokok dan seorang peminum. Jadi saya bukan punya secara genetika kemampuan sebagai seorang atlet seperti yang saya inginkan, tetapi saat yang sama saya malah rusakkan kemampuan saya yang hanya pas-pasan. Tetapi ternyata setelah saya kembangkan saya masih bisa berkompetisi. Nah, ternyata apa yang terjadi di sel-sel otot kita, hal yang sama, hukum yang sama mengatur sel-sel otak kita. Kalau kita mau belajar, kita mengerti caranya dan kita punya motivasi, kita bisa. Contohnya seperti saya katakan tadi, saya bisa menghafal setelah saya umur 30, mungkin sekitar 35 tahun waktu itu. 100 digit angka dan konsepnya yang saya belajar ya. Dan sekarang saya bisa menghafalkan belajar apa saja dengan mudah. Dan saya berpikir kalau dulu saya mengerti konsep ini, untuk dapat nilai A di perkuliahan atau di sekolah itu bukan hal yang sulit. Yang sangat mudah saya bisa capai dan siapapun bisa gitu. Tetapi kalau kita bicara karakter, ini hal yang sangat berbeda. Jadi kalau dalam pendidikan karakter sebenarnya hal yang sama contohnya seperti kalau orang mau membentuk satu tumbuhan bonsai. Apakah bisa setelah tumbuhan jadi dibentuk jadi bonsai? Ya, dahannya akan patah kan gitu. Atau tangan Anda yang akan patah.
tarik kuat-kuatan gitu. Jadi memang bisa dibentuk karakter itu sama seperti membentuk tumbuhan, hanya pada saat mereka masih muda. Setelah besar, bisa dikatakan hampir tidak mungkin untuk merubah karakter seseorang. Jadi nasihat yang sudah dewasa, saya tidak tahu apakah Jessica sudah menikah. Jadi kalau mereka yang masih jomblo dan mau cari pasangan untuk menikah, jangan pernah berpikir karena cinta dia akan berubah. Lihat hati-hati ya dengan seksama karakternya seperti apa. Karena setelah menikah ya orangnya akan sama seperti itu gitu. Nah, tetapi ingat kita orang Timur, kita sangat percaya dengan Tuhan, apapun agamanya ya. Nah, inilah faktor satu-satunya yang bisa merubah manusia. Tetapi itu tergantung kepada bagaimana orang tersebut mau berserah kepada Tuhan. Jadi untuk merubah karakter seseorang setelah dia dewasa, melewati masa golden age-nya, hanya bisa dilakukan dengan kasih dan doa bersama dengan kuasa Tuhan. Hanya itu saja. Karena seperti saya tadi, walaupun sulit, walaupun mahal, walaupun ada risiko, keamanan, saya tetap bawa rice cooker saya sama beras saya. Karena apa? Saya tidak bisa hidup tanpa nasi. Jadi kalau saya travel, jadi itu salah satu contoh. Itu kan sudah membentuk karakter saya. Gitu. Demikian, Jessica. Siap, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Danang dan juga Pak Elvin. Ternyata sudah tidak terasa, ternyata sekarang sudah jam 3 lewat. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Elvin. Mungkin ini harusnya kita 2 sesi nih ya dengan Pak Elvin. Oke, terima kasih sekali Pak Elvin dan terima kasih juga Pak Danang, luar biasa. Mungkin sebelum saya closing, Pak Danang terlebih dahulu untuk melakukan closing statement, silakan. Hamka pernah mengatakan, kalau kamu punya harta, kamu makan akan menjadi kotoran. Kalau kamu punya harta kekayaan, kamu wariskan akan menjadi rebutan. Tetapi kalau kamu punya harta dan kekayaan, kamu bagikan, maka warisan itu akan dibawa sampai ke akhirat menjadi bekal di surga nanti. Marilah Bapak Ibu sekalian yang ingin membantu panti asuhan, YAPI, TA Pinang Ranti, Pondok Kasih, silahkan agar bekal ini kita bawa nanti kalau kita menghadap padanya di surga. Terima kasih. Terima kasih Pak Danang, luar biasa sekali. Sekarang giliran Pak Elvin, silakan untuk memberikan closing statement, silakan. Saya ingin bagikan satu ayat yang menjadi dasar dari pelayanan kami di Yayasan Advent Peduli Indonesia, dari Yakobus pasal 1:27, yang mengatakan bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Elvin, terima kasih sekali Pak Danang. Hari ini pencerahannya sangat luar biasa dan semoga bermanfaat bagi sahabat pembelajar semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pembicara kita, Pak Danang dan juga Pak Elvin. Saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat pembelajar telah hadir di tengah-tengah kita. Jangan lupa kita minggu depan masih akan ada sesi bersama Pak Danang setiap hari Kamis jam 2 siang, tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik dari hari ini. Terima kasih sekali lagi, mungkin sahabat pembelajar boleh buka mic-nya, kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada para pembicara kita. Dan stay safe, stay healthy, tetap semangat selalu, Indonesia belajar, terima kasih.